Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu dosen Profesor Dr. Edwita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing mata perkuliahan Seni Kerajinan dan Prakarya di Sekolah Dasar, yang telah mempercayakan kepada kelompok kami, kelompok 9, untuk membuat video pembelajaran mengenai seni jumputan atau biasa dikenal dengan ikat celup. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Agung Maruzi, selaku perwakilan kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Ridwan Agung Maruzi. Yang kedua ada Muhammad Nazirun Rahman. Yang ketiga ada Cindy Mesaro. Yang keempat ada Vera Stella Sagala. Dan yang kelima, yang terakhir, ada Kak Dimo Dani Baskoro. Baik adik-adik, sebelum kita membuat seni prakarya kerajinan jumputan, sebelumnya kita akan menyiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan dalam membuat seni kerajinan. Baik, di sini terlihat beberapa alat dan bahan yang sudah disiapkan. Yang pertama ada botol air bekas mineral yang sudah dibolongi dan disesuaikan dengan jumlah penggunaan warna yang akan kita gunakan. Yang kedua tentu warna. Warna ini kita memerlukan 4 warna dasar. Ada warna merah, merah darah, ada biru laut, ada ungu terong, dan ada kuning emas. Dan selanjutnya yaitu bahan yang paling utama, itu kain katun dengan ukuran yang telah disesuaikan, ya, dengan minimal 30 cm kali 40 cm. Dan yang kedua itu ada garam. Ini garam khusus yang akan dicampur dengan pewarna agar memaksimalkan penggunaan warna. Dan selanjutnya ada karet gelang. Karet gelang ini berguna sebagai pembatas dan pengikat pada kain agar mudah diwarnai. Selanjutnya ada gunting, tentu saja untuk memotong-motong. Dan selanjutnya ini bahan yang paling penting juga, agar pewarna tidak mudah luntur, dan ini akan menguatkan warna tersebut. Ini namanya adalah water glass. Dan saya di sini menggunakan sikat gigi atau bisa juga dengan kuas untuk mengoleksi setelah dilakukannya pewarnaan. Setelah menyiapkan alat dan bahan, tentunya adik-adik harus tahu langkah-langkah yang tepat agar pembuatan ini tidak gagal. Yang pertama, langkah pertama, ini kita siapkan dulu kainnya, ya. Selanjutnya adalah dilakukannya pelipatan dan pengikatan. Ini agar mempermudah penggunaan warnanya, kita akan lipat dua sisi bagian ini agar lebih mudah dilipat dan lebih cepat pengerjaannya. Yang pertama kita lipat seperti ini. Selanjutnya lipat seperti kipas atau zigzag, ya. Kita lipat seperti zigzag. Kita lipat seperti ini. Harus rapi, ya, agar pewarnaan dan bentuk maksimal. Seperti ini. Kita gini agar tidak ada gelembung lipatan berlebih. Ini harus teliti, ya, adik-adik. Seperti ini sampai lipatannya bertemu dengan ujung sini, ya, sampai selesai. Nah, setelah dilakukannya pelipatan, langkah selanjutnya adalah proses pengikatan. Nah, ini sangat penting untuk kita menentukan beberapa warna yang kita gunakan. Yaitu kita gunakan karet gelang. Di sini kita perlu mengukur kira-kira untuk 5 ikatan itu kita harus membutuhkan 4 gelang. Ya, 4 gelang. Nah, ini kita bisa ukur dengan jari kira-kira seberapa yang kita gunakan.
Ini kita bisa ukur. Nah, di sini kita bisa pasang di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi ada 4 karet gelang yang kita gunakan. Yang ini kita karet gelangnya kita ikat. Harus dengan kencang ya, adik-adik. Harus sesuai ya, kita ikat lagi sesuai dengan ukuran ini. Dua, kita butuh ikatan lagi. Nah, setelah dilakukannya pengikatan, langkah selanjutnya kita harus menyiapkan pewarna. Setelah proses pengikatan menggunakan karet gelang tadi, langkah selanjutnya ini kita singkirkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Selanjutnya kita siapkan tadi botol-botol mineral yang akan kita gunakan. Dan selanjutnya kita ini akan menggunting ya, menggunting pewarna tekstil ini yang bernama Wantek ini. Yang pertama warna ungu terong ya, kita gunakan ungu terong. Kita buka terlebih dahulu. Kita masukkan, hati-hati ya adik-adik. Kita masukkan, kita singkirkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan warna kuning emas. Ini namanya kuning emas. Kita buka, kita gunting. Hati-hati ya menggunakan guntingnya adik-adik. Dan jangan lupa ya sampahnya kita kumpulkan dan buang sampah sembarangan, oke adik-adik. Terus warna biru laut yang kita gunakan. Ini biru laut. Biru laut. Dan selanjutnya adalah merah darah. Kita gunakan merah darah. Tetap hati-hati ya menggunakan guntingnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan campuri warna ini dengan garam secukupnya ya, untuk memaksimalkan penggunaan warna ya, agar lebih kuat dan lebih tahan lama. Cukupnya. Dikirakan saja, nanti kita singkirkan. Lalu selanjutnya kita tutup semua. Ya, kita tutup semua. Nah, karena ini terdapat lubang, kita perlu menutupnya agar tidak keluar, dan kita perlu mengaduknya atau mengocoknya ya, agar larutan garam dan larutan pewarna Wantek ini tercampur merata. Harus maksimal ya adik-adik.
Lihat, warnanya terlihat kan lebih pekat dan akan lebih maksimal nanti penggunaannya. Lihat, semuanya bereaksi ya. Baik, langkah selanjutnya setelah kita mempersiapkan pewarnaan ini, kita tentu harus mempersiapkan wadah agar warna ini tidak bercecer kemana-mana. Dan kita juga harus menentukan pola pewarnaan yang akan kita gunakan ya. Di sini saya akan menggunakan motif warna. Di sini merah, dan di ujung merah. Dan setelah merah ini kita akan warnai kuning emas tadi, dan di sini juga kuning emas. Dan selanjutnya biru, dan sampingnya adalah ungu. Gitu adik-adik. Dan pewarnaan ini kita harus memastikan bahwa kain yang digunakan atau yang ini terbentuk dan pewarnaannya itu meresap ya adik-adik. Nah, baik adik-adik, perlu diperhatikan ya. Ini kita gunakan warna merah darah. Nah, ini kan di sini saya tahan ya. Nah, ini kita kucurkan secara perlahan dan merata. Ini perlu hati-hati adik-adik agar proses pewarnaan itu masuk ke dalam. Dan kita lihat batasan-batasan yang digunakan dengan karet gelang tadi. Kita pastikan. Dan setiap sisinya itu meresap. Nah, kita sampingnya lagi, sebelahnya bagian sebelahnya lagi. Kita rapikan lagi. Perhatikan juga ya, apakah warnanya sudah meresap apa belum, kita cek-cekin agar tidak belang-belang atau pewarnaan tidak merata. Harus hati-hati ya adik-adik. Selanjutnya pewarnaan kuning emas ya, kita pelan-pelan ya, karena ini kita sudah tahap selanjutnya. Kita pelan-pelan kita tempelin ini agar tidak kemana-mana, tidak terlalu jauh. Dan setiap warna ini akan menghasilkan, setiap batasan-batasan warna ini akan menghasilkan gradasi tentu yang indah. Nah, tentunya menjadi pembatas kan karet-karet ini. Nah, ini harus meresap ya adik-adik. Kita harus juga periksa kalau dia tuh udah meresap merata gitu. Sampai merata. Nah, selanjutnya pewarnaan biru. Ini biar kita bilang, ini harus hati-hati karena ini adalah warna gelap ya. Jadi harus hati-hati adik-adik. Tidak usah khawatir kalau adik-adik, dan adik-adik bisa minta pertolongan kakak atau orang tua yang ada di rumah, atau ibu guru atau bapak guru ya, ini bisa tolong ya. Dan jangan boros ya penggunaan ini ya, karena bisa digunakan kembali setelah itu. Dan warna yang terakhir ada warna ungu. Nah, di sini kita warna ungu adik-adik, warna ungu terong.
pelan-pelan. Ini karena ini juga warna gelap, jadi perlu hati-hati ya adik-adik. Nah, tentu ini karet gelang ini akan memberikan efek guratan-guratan atau efek kerutan-kerutan ya. Karet gelang ini jangan khawatir ya kalau karet gelang ini tidak meresap, karena ini memberikan efek kerutan. Nah, ini kita ratakan lagi ya kalau masih, agar pewarnaan ini tuh maksimal adik-adik ya, agar pewarnaan maksimal. Ya, terus sampai ini. Nah, setelah proses pewarnaan, kita harus mendiamkan ini selama beberapa jam agar pewarna ini meresap secara maksimal tentunya, dan nanti kita baru bisa ke tahap-tahap berikutnya. Baik adik-adik, setelah ditunggu beberapa saat sampai pewarnaannya menyerap dengan merata, dan langkah selanjutnya kita akan menggunting karet-karet ini dan kita bisa membukanya agar terlihat motif dan polanya. Baik, sini saya akan membukanya ya dengan gunting. Hati-hati ya adik-adik, bisa minta pertolongan atau bantuan orang tua atau guru atau orang yang sudah dewasa. Baik, di sini sudah terbuka semua karetnya dan sudah tergunting, dan kita bisa membukanya perlahan-lahan. Nah, di sini kita lihatkan adik-adik motifnya terlihat. Dan selanjutnya karena ini masih dalam keadaan basah atau lembab, selanjutnya kita perlu angin-anginkan dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah kain yang sudah diangin-anginkan ini kering, langkah selanjutnya sebenarnya sudah jadi, namun untuk memperkuat warna dan mempertahankan warna agar bila dicuci tidak hilang dan pudar, maka langkah selanjutnya adalah ini, kita akan memberikan water glaze pada karya ini ya, dilakukan dengan merata dan bolak-balik ya adik-adik. Kita akan melakukannya dengan rata. Setelah dikeringkan, setelah dibeli water glass, adik-adik bisa merendamnya di air dan mengucapnya agar bahan atau cairan water glass ini luntur dari kain ini. Rasa licin aja kalau ada water gas, rasa licin. Harus dibuang dan diisi kembali ya.
Biasanya benar-benar hilang. Sampai isinya itu hilang aja. Sekarang sudah rasa kesat. Kan sudah ada bahan warna yang semua. Setelah dilakukan proses penjemuran, adik-adik bisa melihat ini sudah rasa rumput bentuk tadi tidak terasa, dan adik-adik bisa menghiasnya dengan diberi renda atau dimensi atau dijahit kembali pinggirannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan.